Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Screen of Khamchanot. Hayo kita mulai. Seorang dokter bernama Yud membawa beberapa surat kabar puluhan tahun yang lalu hanya untuk diperbaiki kembali oleh pria yang bernama Karan. Walaupun sudah diingatkan restorasi sangat rentan terhadap kesalahan, dia tetap mengambil cara ini. Tanggal 29 Januari 1989, di hutan Khamchanot, aktivitas paranormal direkam dan diberitakan secara luas di semua media. Bahkan layar tancap disewa untuk menayangkannya. Kala itu seorang petugas pemutar film dibiarkan sendirian di sebuah tanah lapang di tengah hutan, dan film itu diputar tanpa penonton. Di tengah pemutaran film, orang-orang tiba-tiba bermunculan yang entah berasal dari mana, dan anehnya lagi orang-orang tadi hilang begitu saja. Yud tertarik dengan hal-hal tersebut dan menjadikannya sebagai penelitian dan untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Semua informasi sudah berhasil dikumpulkan dan satu-satunya yang belum dia punya adalah rekaman film tersebut. Yud berpesan kepada Ras yang adalah karyawan yang bekerja di toko Karan agar membawakan dokumen-dokumen ke rumah sakit jika sudah selesai dikerjakan. Di tempat lain, seorang perempuan berdiri di rel dengan gelagat yang ingin mengakhiri hidup, dan beruntungnya aksi itu berhasil digagalkan oleh Ras yang kebetulan berada di sana. Kembali ke Yud dan Ji, mereka lalu menemui seorang gadis yang mungkin bisa membantu mereka untuk menggali informasi tentang keberadaan film itu. Gadis itu memberikan foto dua orang pria yang bernama Pradap dan Chin. Pradap dinyatakan hilang sedangkan Chin dikabarkan sudah mati. Kedua pria ini adalah orang yang terkenal dengan pemutaran film Khamchanot dulu. Yud menemukan Chin yang ternyata belum mati, hanya sedikit sekarat. Tanpa basa-basi, Yud menanyakan apa yang terjadi di Khamchanot malam itu. Tentu saja orang sekarat tidak bisa bicara. Ada-ada aja ya nih si PA. Di hari berikutnya, Yud datang lagi bersama timnya Zi dan Pun. Yud menggunting perban di tangan Chin dan mendapatkan sebuah logam jimat. Karena jimat itu diambil, Chin yang tadinya tidak sadarkan diri tiba-tiba bangun dan menyerang Yud. Intinya dia hanya ingin mengambil kembali jimatnya. Yud mengambil kesempatan itu dengan bertanya di mana film itu berada dan dia akan mengembalikan jimatnya. Chin mengatakan tidak tahu dan Pradap ingin membakar film itu. Tiba-tiba dia ketakutan melihat bayangan hitam yang muncul di belakang Yud. Ras datang ke rumah sakit dan membawa dokumen yang Yud minta. Di sana dia bertemu lagi dengan gadis yang ditolongnya dulu sewaktu di rel kereta api. Gadis itu bernama On, berprofesi sebagai suster dan juga sekaligus adalah pacar Dr. Yud. On mengatakan Yud tidak akan suka melihat ada orang yang masuk ke ruangannya di saat dia sedang tidak ada di sana. Mendengar suara langkah kaki dari luar, On segera menyuruh Ras untuk bersembunyi. Yud masuk untuk mengambil tas dan mengajaknya untuk menemui pasien darurat. Sesampainya di kamar Chin, Ji berkata dia sudah ditangani dengan baik dan kembali tenang ketika jimat itu berada di tangannya. Satu-satunya orang yang bisa ditanyai soal film adalah Pradap, tapi masalahnya, keberadaannya sendiri sudah tidak diketahui. Dari surat kabar tertulis kata patch yang menurut mereka adalah sebuah clue. Ras tiba-tiba sudah ada di sana dan berkata itu adalah bioskop Patch Sham. Mereka pun merencanakan akan ke bioskop itu. Ras mengatakan ingin ikut dan dia pun diangkut bersama mereka besoknya ke bioskop yang dimaksud. Bioskop yang sudah lama ditutup. Kata penjaga, dulunya bioskop ini sangat terkenal sampai suatu hari Pradap memutar film hantu dan sesuatu yang aneh terjadi di mana dia mengurung diri di dalam dan ditemukan meninggal besoknya. Kata orang hantu menghabisinya karena ingin membakar film itu dan semua yang berhubungan dengan Khamchanot. Tapi anehnya lagi film itu tidak hancur walaupun seluruh ruangan hancur. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan film yang dimaksud dengan sebuah catatan yang tertulis, film ini diputar di sebuah kuil di Khamchanot. Ji berkata dia dan Pun akan mengunjungi kuil yang dimaksud, tapi sebelumnya, Yud mengajak mereka untuk menonton film tersebut. Ada sebuah kertas yang dirobek di bawah pita film itu tapi tidak mengundang perhatian mereka pada saat itu. Film lalu diputar. On melihat bantalan sebuah kursi yang terletak tidak jauh dari Yud yang bergerak sendiri seakan ada seseorang yang ingin duduk di sana. Tidak hanya di sana, di sampingnya juga begitu. Ras sedikit terganggu di kursinya dan ternyata di bawah ada sebuah tangan yang melintas.
Dia pun lalu mengangkat kakinya. Sekarang kursi di belakang yang bergerak, juga kursi di depan pun. On mulai gelisah dan bertanya pada Yud apa ada yang duduk di belakangnya. Yud melihat ke belakang dan tidak ada siapa-siapa, tapi sekilas ada bayangan wajah seseorang tanpa dia sadari. Di kursi di samping Ji, dia merasa ada rambut yang melintas di antara kursi. Bahkan Ji merasa memegang tangan orang ketika dia hendak menaruh tangannya di armrest. Pun berkata dia merasa bukan hanya mereka yang berada di sana. Bayangan pun lewat seliwiran di belakang Raj. On sendiri merasa semakin panik tapi tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis sambil menahan perasaan takutnya. Sebuah tangan gosong merayap ke kursinya sedangkan Yud masih terlihat tegang sambil menghayati tontonannya. Sesuatu seperti netes mengenai wajah Ras dan di saat dia melihat ke atas, ada sebuah tangan dan lama-lama beranak cucu jadi beberapa lalu muncrat. Ras berteriak dan tiba-tiba dia terbangun di sebuah ruangan dan kaget melihat sesuatu yang hitam di depannya lalu hilang begitu saja. On datang menemuinya dan berkata merasa aneh di mana mereka bahkan tidak ingat bagaimana dan kapan mereka meninggalkan bioskop tersebut. Ji dan Pun pergi menghampiri kuil yang sudah lama ditinggalkan itu. Di sana mereka bertemu dengan biksu dan biksu menceritakan di hari film itu diputar, mereka memasang layar di luar kuil dengan sedikit penonton. Di tengah pertunjukan, tiba-tiba terjadi kebakaran dan layar itu pun terbakar habis, tapi anehnya, polisi tidak menemukan adanya korban ataupun orang yang selamat di tempat itu. Sebuah anggapan logis bahwa mungkin memang tidak ada orang yang menonton saat itu. Biksu sendiri mengaku tidak tahu pasti dan mengingatkan bahwa ada kalanya tidak usah tahu banyak tentang dunia yang berbeda itu akan jauh lebih baik. Setelah itu mereka pun berpamitan pergi. Sewaktu di dalam mobil, biksu tidak tampak di kaca mobil tapi nyata di mata. Cerita berpindah ke rumah Yud. Dia merasa mendengar suara aneh dan memeriksa ke depan. Di sana dia melihat seseorang yang sedang duduk sambil menulis yang ternyata adalah arwah Pradap. On datang memanggil Yud dan seketika arwah itu pun hilang. Ada bayangan yang lewat di samping On tanpa dia sadari. Yud lalu membuka penutup kotak film dan melihat kertas yang robek itu. Cerita beralih ke Raj. Di tempatnya dia merasakan kehadiran seseorang. Ada sebuah buku yang terjatuh dari raknya dan setelah didekati, tiba-tiba ada seorang wanita yang berdiri di depannya. Wanita itu mengarahkan tangannya ke arah Raj. Awalnya Raj berpikir dia ingin memberikan sesuatu dan Raj pun menjulurkan tangannya. Perempuan itu memutar tangannya dan patah seketika. Hal itu membuat Ras takut dan berbalik badan, tetapi perempuan itu kini sudah merangkak dengan tangan yang patah di lantai dan mendekatinya. Semua peserta yang menonton film itu seakan mengalami hal aneh di mana Pun juga melihat sesosok aneh di atas gedung dan langsung masuk ke mobil. Di dalam mobil juga tidak aman. Ada sosok hantu besar yang sedang duduk anteng di dalam. Cerita kembali ke On. Ada orang yang tampak lewat di belakangnya yang memang itu adalah anak kecil biasa, tapi yang tidak biasa itu suster yang berdiri di ujung yang menghilang begitu saja. Yud juga melihat sendiri dua sosok tinggi besar dengan rambut yang panjang berdiri di samping seorang pasien. Penampakan demi penampakan seakan sengaja dihadirkan di depan mata mereka. Sekarang Ji yang mengalami hal tersebut di perpustakaan, bahkan kehadiran sesosok arwah seakan ingin menerkamnya. Kembali ke On. Dia yang tadinya sedang duduk manis kembali merasa takut karena melihat bayangan seorang pria yang duduk di sampingnya lewat kaca. Hantu itu bergeser mendekatinya dan untungnya On bisa cepat pergi dari sana. Setelah itu Yud dan Ji mulai meneliti potongan tulisan Pradap. Ji berkata dia mengalami hal aneh setelah menonton film terkutuk itu. Yud sebenarnya juga sudah pasti mengetahui dan mengalami hal yang sama, tapi dia menyangkal dan mengatakan semua akan jelas jika mereka memutar film itu di Kamchonat. Cerita loncat ke On. Dia mencoba mencari tahu tentang Kamchonat via internet dan tiba-tiba mendengar suara aneh di rumahnya. Lagi-lagi dia ketakutan seperti melihat ada bayangan orang yang lewat. Di tempat lain pun semakin ketakutan dengan penampakan yang mengganggunya sampai gemetaran sambil memegang pisau. Hantu itu memperlihatkan diri berada di bawah ranjang tapi Ji tidak melihat apa-apa di sana. Cerita kembali ke On. Saking takutnya dia bersembunyi di dalam lemari dan sekilas ada tangan yang memegang perutnya yang penuh dengan bekas luka. Dia mengintip dari dalam lemari sedangkan hantu itu ada di balik lemari.
Di tempat lain, Yud semakin semangat dengan penelitiannya dan merekam setiap temuannya. Besoknya dia menelpon Ji dan mengajaknya bertemu dengan pemutar film di bioskop untuk menanyakan sesuatu. Ji menolak karena kondisi pun yang tidak stabil, tapi Ji memintanya untuk ke rumahnya jika ada waktu dan dia akan mengenalkan seorang reporter yang mungkin berguna untuk penelitiannya. Pun yang sedang beristirahat di kamar lagi-lagi dikejutkan oleh sebuah tangan yang ditidurinya secara tidak sadar dari tadi. Yud kembali ke rumah dan mengajak On dan Ras untuk kembali ke bioskop. Di sana, Ras dikaryakan untuk membuka kunci pintu. Ada tangan di belakang On yang tidak mereka sadari. Yud pergi mencari tukang pemutar film itu karena dia merasa melihatnya sedang berjalan ke atas. Dia pun mengikutinya sampai ke atas dan lebih parahnya lagi ternyata itu bukan si tukang pemutar film tapi hantu tanpa kepala. Melihat beberapa gambar boneka kertas, dia berpikir itu adalah sama dan tidak begitu memperdulikan apa yang dia lihat dan terus berjalan ke dalam. Di sebuah tempat yang terkunci, Yud mencoba membuka kunci dengan memasukkan tangannya ke dalam kaca yang pecah. Di dalam terlihat ada sesosok yang berjalan mendekatinya. Kembali ke On dan Raj, mereka juga berteriak kaget menemukan beberapa mayat. Yud terjatuh dari tangga karena kaget melihat sosok tadi. Suara gemerincing terdengar dan ternyata sosok yang dia lihat tadi itu keluar dari ruangan dan berjalan mendekatinya. Raj datang tepat waktu dan mengajaknya pergi. Sewaktu mereka berlari keluar, tangan Yud ditahan oleh seorang nenek. Nenek itu mengatakan sesuatu tapi tidak bersuara. Yud merasa risih dan memarahinya. Nenek itu lalu berkata, "Gantikan aku untuk mati." Yud berjalan mundur dan seperti mendengar suara mobil yang datang lalu menabraknya. Dia pun terpental seolah-olah tertabrak tapi kenyataannya tidak ada mobil di sana. Terlihat bercak darah yang berceceran di jalan dan bekas roda mobil yang ngecap di sana. Mereka pun segera pergi. Yud menyuruh On untuk meminta Karan melihat kertas yang sobek itu sedangkan dia sendiri akan ke tempat Ji. Setelah menurunkan mereka, Yud pun pergi dengan mobilnya. Di kaca Yud melihat On memapa Raj. Sewaktu On meminta Karan memperbaiki tulisan robekan kertas itu, Yud menelpon On kembali dan menanyakan alasannya yang memapa Raj. Jadi ceritanya si Babang cemburu. Melihat dari kalimat yang terlontar, Yud sangat dominan dan On berada di bawah tekanan di mana On-lah yang harus meminta maaf untuk segalanya walaupun tidak bersalah sekalipun. Setelah menutup telepon, On kembali ke Karan. Menurut Karan, jika dilihat-lihat tulisan itu seperti ditulis dalam keadaan kertas yang terlipat, jadi tinggal disambung. On meminta waktu untuk merokok di luar sebentar dengan membawa kertas itu. Kembali ke Yud. Dia sampai di rumah Ji dan bertemu dengan T, reporter yang mau dikenalkan Ji kepadanya. Tanpa basa-basi, T setuju untuk bekerja sama dengan Yud. Mereka pun akhirnya membuat janji temu di hutan Kamchanot di tanggal 29 nanti. Ji turun di saat T sudah ingin pergi. Dia lalu berbicara dengan Yud bahwa dia tidak ingin melanjutkan penelitian lagi. Yud mencoba merubah keputusannya, tapi Ji berkata dia bukannya takut hantu, tapi dia lebih tidak sanggup melihat pun seperti itu. Mendengar kalimat tersebut, Yud merasa ada yang tidak beres dan langsung berlari ke atas. Di sana dia menemukan Pun yang sudah tidak sadarkan diri dengan pisau yang tertancap di bahunya. Ji datang dan menodongkan pistol ke arah Yud. Ji berkata Pun sudah mati dan dia tidak sanggup melihat arwahnya di mana-mana dan seharusnya dari awal dia mendengarkan nasihat sang biksu untuk tidak menyeberang ke dunia lain. Ji pun memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan disaksikan arwah istrinya Pun dari belakang. Cerita loncat ke On. Dia sengaja tidak mengangkat panggilan telepon dari Yud yang mungkin sudah muak dengannya. Sekarang antara On dan Ras mempunyai kesamaan di mana mereka merasa seperti orang-orang yang terbuang yang tidak bisa menjalani hidup dengan tenang. Si kucing garong sebenarnya diam-diam menyukai On tapi masih maju mundur. On pun sekilas seperti merespon Ras dalam keadaan perasaan yang kacau tapi... Hari itu mereka bermalam di rooftop sampai pagi. Sebelum On pulang dengan taksi, dia mengatakan tentang jimat penangkal hantu pada Ras dan mengatakan itu mungkin bisa membantu mereka. Mendengar itu, Ras pun ke rumah sakit di mana Chin dirawat untuk merampas jimatnya. Setelah mendapatkan jimat itu, Ras terlihat sedikit gugup dan menelpon On. Di tempat lain, Yud tampak menyalin kembali tulisan yang ada di kertas itu dan menelpon ke perusahaan layar tancap
untuk memutar film yang dikirimkannya dan tentu saja Yud sudah membayar sejumlah uang kepada mereka. Setelah itu dia berjalan keluar dan melihat seorang kakek yang kejang-kejang di kursi rodanya sampai memecahkan kantong darah yang dibawanya. Yud mendorong kursi rodanya sambil memanggil suster. Kakek itu terlihat menahan kursi rodanya dan anehnya lagi, ternyata tidak ada siapa-siapa di kursi roda tersebut. Semua orang menatap Yud dengan tatapan aneh. Setelah dia membalikkan badan, kakek itu sudah ada di depannya dan asoy angin surga. Seakan tidak ada yang terjadi, Yud kembali menemui Raj. Raj tidak berani tidur di kamarnya dan memilih untuk tidur di rooftop. Yud memberikan tulisan peradab kepadanya. Di sana tertulis jika mereka menonton film itu lagi di Khamshanot, maka semua hal yang buruk akan berakhir. Yud mengajak Raj untuk pergi ke Khamshanot saat itu juga dan mengatakan yang lainnya akan menyusul. Hari itu tepat tanggal 29 yang juga adalah hari janji temu antara Yud dan T. Sampailah mereka di hutan Khamshanot dan beberapa kru TV sudah bersiap dengan peralatan pemutar film. Yud menyuruh Raj mengambil ponselnya di mobil dan menghubungi On untuk mengetahui keberadaannya. Nah, di sini kita mundur sedikit ke momen On yang mengangkat panggilan telepon dari Raj. Sewaktu On bertanya soal jimat itu, dia kaget dan menjatuhkan ponselnya karena melihat meja yang bergeser yang ternyata kedatangan Yud. Yud bertanya apakah dia ingin meninggalkannya. On berkata tidak, dia tidak mungkin berani karena kejadian yang terakhir dan mencoba membuat Yud senang dengan mengalihkan perhatiannya pada catatan peradab. On berkata jika mereka menonton film di Khamshanot, maka mereka akan kembali melihat hantu. Yud tidak terpancing dan tetap pada inti permasalahannya dan menanyakan dia hendak kemana dan sama siapa. Jadi sewaktu On naik taksi dari tempat Raj, Yud itu sudah memantaunya dari jauh. Akhirnya On mengungkapkan isi hatinya bahwa dia sudah tidak sanggup lagi hidup begini bersama Yud, juga tidak mencintainya lagi. Si Psycho ini langsung mengambil foto mereka berdua dan menghantamkannya ke On. Jadi beginilah perlakuan Yud selama ini kepada On yang membuat wajah dan sekujur tubuhnya dipenuhi bekas luka. Di kamar mandi dinding tiba-tiba mengeluarkan darah dan ada sebuah penampakan perempuan yang berambut panjang, sedangkan Raj dihajar sampai tidak sadarkan diri. Film pun diputar. Yud kembali ke lokasi dan seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Raj yang sadar mencoba kabur walaupun dalam keadaan mata tertutup dan tangan yang terikat. Setelah film selesai diputar, terlihat ada sesuatu yang tercetak di layar. Beberapa orang tampak berjalan keluar mendekati ke layar itu yang ternyata adalah para wartawan yang dibawa oleh T secara diam-diam. Mereka memotret bayangan-bayangan yang tertangkap di layar. Merasa ada yang aneh, Yud pun kembali melihat potongan kertas dan membaliknya. Ceritanya saat On berkata ingin keluar sebentar untuk merokok, dia membakar sedikit kertas itu dengan tujuan agar Karan mengartikannya secara berbeda. Yud baru menyadari itu sekarang dan tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi di mana satu persatu dari mereka menghilang. Yud yang ingin segera kabur pun tidak luput dan hanya menyisakan cap tangan di layar. Tak lama kemudian lapangan kosong itu pun menghilang. Yang ada hanyalah hutan yang lebat. Raj sendiri bingung di mana dia hanya berputar-putar di sekitaran hutan. Tiba-tiba dia disorot proyektor dan dia berteriak histeris entah apa yang terjadi. Kita mundur di malam di saat On dan Yud bersama di rooftop. On berkata yang dia inginkan saat ini adalah meninggalkan kehidupan busuk dan pacar busuknya sambil memperlihatkan memar di lehernya akibat dari selalu mencoba untuk kabur. Satu-satunya cara untuk lari darinya hanya jika Yud mati dan tidak terlahirkan kembali. Setelah menceritakan itu, Yud malah melecehkannya dengan dalih mencintainya. On pun hanya bisa pasrah. Saat Raj berhasil mendapatkan kalung itu, dia langsung pergi menemui On, tapi On terlihat aneh. Dia dipenuhi oleh darah dan luka di kepalanya. Hari itu adalah hari yang bertepatan dengan Yud yang memukul dan mengurung On. Jadi sebenarnya On sudah mati dan menjadi hantu saat itu dan Raj segera kabur dengan mengambil kembali jimatnya. Setelah kejadian di hutan itu, Raj ditemukan dan dilarikan ke rumah sakit. Petugas masih membicarakan tentang penelitian Dr. Yud dan membahas soal film terkutuk tersebut. Mereka mengambil foto Raj dan seketika dia terlihat seperti orang yang dinyatakan hilang itu dengan luka di leher.
Jadi intinya, hal ini terus berulang dan meminta korban baru untuk menggantikan para korban yang lama dengan cerita yang sama. Tamat. Pelajaran yang bisa diambil adalah jangan suka sok tahu dan kepo yang berlebihan, apalagi bukan ahlinya. Semua disesuaikan dengan porsi saja dan jangan pernah ragu untuk meninggalkan pacar psycho. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.